Berita viral hari ini baru datang 9 hari di Taiwan, TKW ini pilih kabur dengan pacarnya. Sebut saja Mbak Nur, jadi Mbak Nur ini baru datang dari Indonesia ke Taiwan ya guys. Bahkan baru bekerja selama 9 hari di rumah sang majikan. Nah tiba-tiba saat pagi hari si Mbak Nur ini kedapatan tidak berada di rumah. Dan majikan mengecek CCTV, ternyata si Mbak Nur ini dijemput oleh seorang pria menggunakan sepeda motor, dan di situ terlihat jelas sekali plat sepeda motornya ya. Jadi sebetulnya si majikan juga tahu keberadaan si Mbak Nur sekarang. Namun si majikan ini berharap dengan sangat si mbaknya masih mau kembali bekerja di rumah sang majikan begitu guys. Karena apa? Kalau misalkan kita mempekerjakan orang dan pekerjanya itu kabur, itu maka si majikan tidak bisa mengambil CC baru atau pembantu baru guys. Jadi si majikan ini sangat kewalahan nantinya begitu. Makanya si majikan dengan berbaik hati seperti ini, semoga saja si mbaknya bisa kembali datang untuk bekerja di rumah sang majikan kembali guys. Dan menurut informasi yang saya dapat, jadi si mbaknya ini satu rumah itu ada 2 CC ya, atau 2 pekerja, yang dimana si mbaknya ini hanya fokus kepada neneknya, dan yang mbaknya satunya itu fokus sama anak si majikan. Jadi satu rumah itu ada 2 pekerja dan diberikan pekerjaan masing-masing, dan bahkan setiap minggu itu ada orang yang cleaning house gitu ya, atau membersihkan rumah. Jadi si mbaknya ini tidak harus membersihkan rumah, jadi fokus ke pasien saja. Jadi untuk pekerjaan itu sebetulnya sangat enak sekali, bahkan gajinya itu di atas standar guys. Jadi gajinya itu 25.000 atau setara dengan 12,5 juta rupiah. Padahal bagi kita yang UMR ya, yang TKW atau pekerja yang informal, itu hanya 20.000 guys. Jadi mbaknya ini lebih tinggi 5.000 dari gaji standar. Jadi kurang baik bagaimana ya. Nasibnya sebetulnya sudah sangat bagus sekali, cuman entah kenapa si mbaknya memilih untuk kabur dengan pacarnya. Padahal majikannya ini polisi loh guys, jadi sebetulnya sangat mudah sekali sih untuk bisa melacak atau mengetahui keberadaan si mbaknya saat ini, karena kan plat nomornya sepeda motor yang menjemput si mbaknya ini kelihatan dengan sangat jelas di CCTV guys. Dan katanya si mbaknya ini saat kabur itu meninggalkan pasien yang sedang tidur, jadi pada pagi-pagi buta begitu guys, beliau dijemput sama pacarnya begitu. Kalau menurut saya sepertinya si mbaknya ini kayaknya memang ada keinginan untuk kabur semenjak di Indonesia. Jadi sebelum datang ke Taiwan, si mbaknya ini sudah ada rencana untuk kabur. Tapi kalau misalkan di sini mbaknya ini mendapatkan majikan yang sangat baik pun, kayaknya mbaknya juga tidak peduli begitu guys. Ya itu tadi, karena memang sudah punya kenalan dari Indonesia ya, sudah punya kenalan pacar dari Indonesia, dan mungkin ada rencana nanti sampai di rumah majikan mau dijemput gitu sama pacarnya agar bisa, ya mungkin agar bisa tinggal bersama dan bekerja bersama ya. Jadi keinginan mereka mungkin seperti itu begitu guys. Ya saya kurang tahu ya, pemikiran orang itu beda-beda sih ya. Ada yang mereka itu punya pemikiran seperti ini, ada juga yang menyayangkan sih sebetulnya, karena kan kalau seperti ini kalian itu kan baru datang ke Taiwan, belum tentu nanti kalian bisa mendapatkan majikan yang lebih baik. Karena kalau baru datang itu kalian itu harus banyak beradaptasi, harus banyak belajar, entah itu bahasa, pekerjaan, atau apapun begitu guys. Jadi janganlah kabur-kabur dulu gitu ya. Kalau masalah pekerjaan kayaknya sih ini juga bukan karena masalah pekerjaan ya. Jadi di sini itu yang sangat disayangkan sama si majikan adalah kalau misalkan si mbaknya memang sudah tidak kuat, mendingan ngomong minta pindah gitu, agar supaya apa? Agar supaya si majikan ini bisa mengambil CC baru gitu. Kalau kabur itu si majikan tidak bisa mengambil CC baru loh guys, sampai si mbaknya finish kontrak ya. Jadi kasihan sekali, makanya si majikan ini berharap dengan amat sangat si mbaknya agar bisa kembali begitu guys. Nah ini bagi teman-teman yang masih baru ya, atau masih proses di PT gitu ya, kalian itu kalau mau bekerja di luar negeri itu niat kerja ya, jangan niat yang macam-macam begitu guys. Kalau kayak begini takutnya ya kita sih berharap baik-baik saja ya, takutnya nanti kalau ada apa-apa di luar
itu tidak ada yang bisa membantu guys, karena persatu swasta atau kaburan itu sangat susah sekali untuk meminta bantuan kalau kita terjadi masalah begitu guys. Dan berita ini juga banyak sekali menuai banyak komentar dari para netizen ya, banyak sekali yang menyayangkan atas apa tindakan yang dilakukan sama si mbaknya ini ya. Kita berharap semoga saja si mbaknya di sana baik-baik saja, dan semoga saja bisa mendapatkan pekerjaan yang baik bersama pasangannya atau pacarnya begitu guys. Nah, berikut adalah komentar-komentar dari para netizen atau teman-teman kita yang sesama TKW ya, yang bekerja di Taiwan.